Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Karisma, kita sudah membahas tadi beberapa produk yang mungkin bisa dipilih oleh para investor ataupun para pemilik dana tax amnesty ini. Lalu kemudian bagaimana dengan pilihan investasi valuta asing? Nah, ini kalau menurut Anda kira-kira sesuai nggak ini momennya dengan tax amnesty? Ya, karena mereka menempatkan dana di luar negeri, gitu ya, mau dikembalikan ke Indonesia, berarti pasti ada resiko nilai tukar nanti, ada resiko kurs yang mereka akan hadapi. Pertanyaannya sekarang adalah dikembalikan lagi kepada masing-masing investor, menempatkan dana di luar negeri itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Ya, kalau sekarang dinyatakan ke Dijen Pajak, dideklarasikan istilahnya itu, memiliki harta sekian tujuannya adalah untuk membersihkan lah istilahnya ya, kejadian-kejadian masa lalu yang nggak tahu kenapa bisa ada duitnya di situ, ya sudah berarti tinggal mereka arahkan saja. Sekarang dana itu dikembalikan ke Indonesia, tujuannya untuk misalnya nanti menyekolahkan anak di Indonesia gitu ya, tujuan umum ya, tujuannya untuk pensiun di Indonesia, ya sudah berarti kan masih jangka panjang dan Indonesia kan, dan market di Indonesia itu salah satu yang terbaik loh di Asia gitu ya, bahkan yang terbaik pada saat Agustus kemarin, perkembangan itu bisa sampai 16% per Agustus ini. Jadi sudah tidak ada alasan untuk investor asing gitu ya, istilahnya yang menempatkan dana di luar negeri untuk takut berinvestasi di Indonesia. Karena aman begitu ya? Secara prospek lebih baik sebenarnya ke depannya, sehingga kalau untuk jangka panjang apalagi selama 3 tahun minimal gitu ya, dikunci dananya tidak ada masalah sebenarnya gitu ya, karena resiko kurs itu kalau mereka menempatkan dana di luar negeri sekarang justru orang pada rame-rame nih masuk ke bursa Indonesia ya kan, karena ada negatif interest di luar negeri, ada ketidakpastian kapan suku bunga itu akan dinaikkan oleh The Fed gitu ya, dengan British exit juga masih beritanya masih simpang siur di luar negeri, sehingga mereka justru rame-rame masuk ke Indonesia. Sayang jadinya kalau kita sudah punya program ini kita tidak ikut nih, gitu ya, menempatkan Indonesia, memanfaatkan instrumen-instrumen yang memang sudah disediakan pemerintah. Baik, Mas Karisma, sekarang kita kalau bicara profil ya dari salah satu tax amnesty ini, yang mereka pengen misalnya, saya pengen keuntungannya paling besar begitu kalau saya misalnya mendapatkan, saya menempatkan uang saya kembali ke Indonesia. Kalau menurut Anda pilihan investasi yang paling cocok itu apa? Balik kepada tujuan keuangan masing-masing investor gitu ya. Jadi kalau memang tadi tujuan pemerintah adalah kan ini butuh dikelola nih dananya gitu ya, bukan sekedar mengembalikan Indonesia, diampuni dalam tanda kutip pajaknya, ditarik lagi ke luar negeri gitu, bukan itu tujuannya sebenarnya. Jadi bagaimana menarik dana itu ke Indonesia, dikelola dana Indonesia untuk membangun infrastruktur, membangun kebutuhan-kebutuhan pemerintah, belanja negara dan lain sebagainya, sehingga ada target lah itu dikelola selama 3 tahun gitu ya. Kalau memang sudah begitu, berarti dananya otomatis tadi seperti saya bilang di awal, sebaiknya memang ditujukan untuk investasi jangka panjang. Kalau memang ternyata sekarang kalau cuma pengen pendek gitu, kalau memang itu jangka pendek, berarti sekarang yang bisa diakalkan gitu ya, jadi bisa distrategikan itu adalah menarik dana dari luar negeri masuk ke Indonesia. Untuk jangka pendek ya dia menggunakan cash flow yang ada dari sekarang ini penghasilannya mereka gitu, yang ada di Indonesia, entah ada di luar negeri, mereka kelola itu untuk kebutuhan jangka pendek. Yang untuk jangka panjang mereka alokasikan dari dana yang dikembalikan ke Indonesia, karena memang targetnya untuk membangun Indonesia. Betul-betul tergantung pada peserta tax amnesty sendiri ya. Mas Karisma, kalau misalnya untuk jangka panjang nih, ada nggak sih kemudian alokasi yang ideal begitu ya, kalau misalnya dana mereka masuk, ini alokasinya ke produk investasi berapa besar nih, besaran misalnya berapa persen untuk deposito, berapa persen untuk misalnya reksadana dan segala macam, obligasi mungkin, berkaca dengan keadaan ekonomi Indonesia sekarang ya, sentimennya dan segala macam. Secara proporsi tidak ada yang ideal ya. Jadi kembali lagi ketika mereka punya dana anggaplah 1 miliar yang kembali ke Indonesia gitu ya. Sekarang pertanyaan adalah 1 miliar itu ketika mereka menempatkan dana di luar negeri hasilnya berapa sih gitu ya dibandingkan dengan Indonesia. Gitu ya. Kalau mereka khawatir terhadap tadi kurs, resiko kurs pasti ada, karena ada pembatasan pertukaran mata uang asing di Indonesia gitu ya, untuk ditarik ke luar negeri, entah per bulan atau beberapa periode gitu ya. Jadi resiko itu akan tetap ada, tapi untuk jangka panjang ketika mereka sudah merencanakan tadi, entah itu masih 15 tahun lagi pergunaannya untuk dana pendidikan anak, untuk dana pensiun, itu justru dapat meringankan beban cicilan yang harus mereka lakukan untuk berinvestasi secara rutin bulanan gitu ya. Kalau memang sudah begitu, jadi kan lebih menguntungkan mereka, karena investasi secara lamsam kita sebutnya secara langsung itu berpotensi lebih besar apabila kita investasi lebih dari 10 tahun, 15 tahun ke depan gitu ya. Sehingga cicilan kita per bulan bisa kita gunakan untuk menambah investasi kita, sisanya kita fokuskan untuk kebutuhan jangka pendek. Baik, Mas Karisma, terima kasih tadi sama kami, informatif sekali. Selamat pagi, Mas.